saya Nurmila dari kelas M212 dengan NIM 210407501019. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan kesehatan lingkungan dan bagaimana permasalahan lingkungan itu. Dan sebelum kita membahas mengenai lebih lanjut mengenai hal tersebut, kita perlu dulu mengetahui apa sih itu kesehatan lingkungan. Jadi, kesehatan lingkungan adalah ilmu yang membahas semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan manusia, dari kesehatan lingkungan alam dan lingkungan terbangun. Kesehatan lingkungan berfokus pada kealami dan penciptaan lingkungan yang memberikan keuntungan pada manusia. Dan lingkungan sendiri merupakan segala hal yang tidak bernyawa yang mengelilingi kehidupan manusia, seperti tanah, air, udara, kelembapan, cahaya, bunyi. Semua hal itulah secara langsung maupun tidak langsung mengaruhi kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, kerusakan lingkungan semakin tak terelakkan. Nah, hal yang membuat kesehatan lingkungan menjadi tidak seimbang karena adanya beberapa permasalahan lingkungan tadi yang kerap terjadi dan hingga saat ini. Isu permasalahan lingkungan sekitar memang selalu digencarkan. Sadar atau tidak, permasalahan lingkungan selalu berdampak kepada makhluk hidup, terutama manusia. Kerusakan lingkungan menjadi kerugian bagi umat manusia tanpa terkecuali. Sebagaimana mengutip Pusat Kritis Kemenkes Republik Indonesia, dampak kerusakan lingkungan sangat merugikan manusia, mulai dari segi ekonomi, sosial, maupun korban jiwa. Penyebab permasalahan di lingkungan sekitar tidak lain ialah faktor alam, namun tak sepenuhnya. Manusia selalu turut andil dalam menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Dengan mengetahui permasalahan di lingkungan sekitar memang penting. Tujuannya agar bisa membantu keadaan menjadi lebih baik, mewaspada dan hati-hati menjaga alam. Dan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin banyak di Indonesia dan penting untuk dicari solusi adalah limbah sampah plastik. Nah, limbah sampah plastik adalah semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya dipakai untuk pengemasan. Jadi, kantong plastik atau sampah plastik juga masih sering dipakai sebagai tempat sampah organik yang akan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, pencemaran laut, dan lain sebagainya. Sifat sampah plastik tidak mudah terurai. Proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik, butuh waktu sampai ratusan tahun bila terurai secara alami. Nah, sampah plastik membawa dampak negatif yang luar biasa bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Dampak atau bahaya dari sampah plastik ini antara lain pencemaran air laut yang dapat mengganggu rantai makanan dan membunuh hewan laut. Pencemaran air tanah karena sampah plastik tidak mudah terurai. Penyebab polusi yang dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan manusia, menimbulkan racun karena produksi plastik menggunakan bahan kimia beracun. Biaya penanggulangan dan pengolahan sampah plastik sangat mahal dan dapat menurunkan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Untuk pencemaran di laut, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Penelitian dari UC Davis dan Universitas Hasanuddin yang dilakukan di Pasar Pautere, Makassar menunjukkan 23% sampel ikan yang diambil memiliki kandungan plastik di perutnya. Dan bahkan masyarakat dunia juga sempat dikejutkan dengan kabar ditemukannya 5,9 kg sampah plastik dalam perut bangkai paus sperma yang terdampar di Wakatobi pada November 2018.
Sudah bukan rahasia bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Jika pada 2030 sampah plastik tidak dikurangi, jumlahnya bisa lebih banyak dari jumlah ikan yang ada di laut Indonesia. Limbah plastik tak bisa dipungkiri, saat ini banyak permasalahan di lingkungan sekitar yang disebabkan oleh sampah plastik. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, membuat tingkat konsumsi meningkat, dan akhirnya membuat jumlah sampah semakin banyak. Permasalahan hukum di Indonesia meningkat. Hal inilah yang menjadi permasalahan di Indonesia karena belum adanya solusi untuk menanggulanginya. Hal ini tentunya membuat lingkungan menjadi kotor dan tentu saja merugikan lingkungan. Permasalahan lingkungan sekitar yang sudah diketahui ini wajib dijalankan solusinya demi keberlangsungan hidup manusia dan hewan serta tumbuhan di dalamnya. Maka solusi kecil atau solusi-solusi lain yang bisa dilakukan menyikapi sampah limbah plastik ini antaranya yaitu: 1. Membuat tempat pembuangan sampah terpadu yang lokasinya strategis dari pemukiman warga. Yang kedua, penerapan 4R yaitu replace, reduce, reuse, serta recycle. Ketiga, membuat tempat sampah terpisah antara aorganik dan anorganik. 4. Melakukan hal-hal kecil dalam menjaga lingkungan seperti membawa botol isi ulang. Hindari penggunaan sedotan plastik. Hindari kemasan makanan berlebihan. Kurangi penggunaan peralatan makan plastik. Dan selalu membawa tas belanjaan karena tas belanjaan sangat membantu pengurangan penggunaan kantong plastik. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi plastik tidak hanya membutuhkan perubahan kebiasaan, tetapi juga perubahan pola pikir. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya bahas. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.